Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Jurnal Internasional Bidang Kesehatan COVID-19 yang beranggotakan diantaranya ada saya sendiri, Rosa Ratnasari, ada Rofiatul Ajijah, ada Sahrul Sugiana, dan Satrio Akbar Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rofiatul Ajijah dengan NIM 1192060085. Izin untuk mempresentasikan jurnal yang pertama mengenai genetik of COVID-19. Pada slide ini terdapat gambar dan struktur dari COVID-19 ini, dan terdapat keterangan yaitu terdapat 4 protein struktural pada SARS-CoV, yaitu ada spike, membran, dan envelope yang tertanam di membran luar ini memberikan bentuk dan struktur virus yang berbeda. Di dalam partikel virus, RNA tergulung rapat dan dilapisi dengan protein keempat, yaitu nukleokapsid. Nah, tahapan dalam proses ini cukup unik untuk SARS-CoV-2 dan terdiri dari preaktivasi situs pembelahan lonjakan oleh purin. Protease manusia yang ada dalam aparatus Golgi, purin diekskresikan secara signifikan dalam sel paru-paru dan virus berselubung, memanfaatkan fakta ini untuk mengaktifkan glikoprotein mereka terlebih dahulu. Satu peristiwa dalam preaktivasi protein lonjakan atau disebut juga dengan preproteolisis terjadi di kompleks Golgi dari sel yang terinfeksi dan memproduksi virus karena Golgi mengandung purin yang diaktifkan oleh pH lokal. Nah, preaktivasi oleh purin ini tampaknya memberikan selektivitas dan upaya global yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk mengurutkan genom SARS-CoV dalam waktu singkat dan mempelajari secara rinci dapat membuat semua perbedaan dalam cara kita menghadapi pandemi yang mengancam ini. Investasi dalam instalasi industri lokal yang dapat memproduksi reagen untuk biologi molekuler dan farmasi, serta dalam penelitian genetik dan sumber daya manusia dan kelembagaan untuk mempelajari genom jelas menjadi tujuan strategis bagi setiap negara yang ingin mandiri sekarang dan di masa depan. Pandemi kemandirian dalam bidang pengetahuan ini bukanlah masalah status atau elitisme, melainkan sangat penting untuk memahami epidemiologi dan penyebaran agen infeksi ini di antara populasi kita dengan cepat mengenali perubahan evolusioner, potensial, mendiagnosis individual melalui pengujian genomik agen infeksi ini, memahami variabilitas klinis dan terapeutik, dan mengembangkan vaksin yang aman dan efektif dengan tingkat urgensi yang jelas diperlukan sebagai memerangi COVID-19. Keterbatasan utama ulasan ini berasal dari apa yang masih belum diketahui mengenai genetika COVID-19, volume dan kecepatan informasi ilmiah yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang COVID-19 dengan data baru yang terakumulasi setiap hari, dan fakta bahwa jurnal ini ditulis pada saat pandemi. Pasti akan ada informasi baru yang berharga yang tidak termasuk dalam ulasan ini pada saat diterbitkan. Meski begitu, ulasan naratif ini harus bermanfaat sebagai dasar pemahaman genetika COVID-19. Jurnal 2 mengenai The COVID-19 Pandemic from a Human Genetic Perspective, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu pandemi COVID-19 dari perspektif genetika manusia. Merangkum pola distribusi dan informasi varian pada AC2 reseptor manusia dari SARS-CoV-2, studi asosiasi genom fenotip COVID-19 dan jalur genetik untuk prioritas obat COVID-19, temuan genetik ini sebagian besar telah memperluas perspektif mengenai penularan COVID-19, patogenesis, kerentanan, tingkat keparahan, dan pengobatan. Penyusunan peta jalan genetik yang tampaknya berlaku untuk virus lain yang diketahui memiliki reseptor manusia. Secara keseluruhan, ulasan ini menyoroti peran genetik manusia. Nah, dalam penggunaan analisis genom, reseptor seluler utama untuk virus pada manusia, angiotensin converting enzyme 2 atau AC2.
Berdasarkan kemiripan dengan virus COVID-19 atau virus corona sebelumnya, yaitu SARS-CoV yang menyebabkan penyakit SARS pada tahun 2002 sampai 2003 yang lalu, disebut-sebut bahwa virus ini memasuki sel yang diinfeksinya melalui suatu reseptor di permukaan sel yang disebut dengan angiotensin converting enzyme 2 atau AC2. Apakah sebenarnya reseptor AC2 dan peranannya dalam penyakit COVID-19? Nah, kemudian ada pertanyaan kembali, apa bedanya COVID-19 dengan SARS-CoV-2? COVID-19 merupakan nama yang diberi WHO untuk menjelaskan penyakit yang disebabkan oleh virus corona baru. Sementara itu, SARS-CoV-2 adalah virus corona yang mengakibatkan infeksi pernapasan COVID-19. Nah, hubungan mengenai AC2 dengan SARS-CoV-2 itu bagaimana? Nah, di sini dijelaskan bahwa hubungannya itu terjadi epidemi SARS pada tahun 2002 yang lalu. Pada peneliti telah menemukan bahwa virus SARS-CoV yang penyebab SARS ini dapat masuk ke dalam sel inangnya dengan berikatan dengan AC2 sebagai reseptornya. Dan protein spikle yang berbentuk seperti paku-paku yang menancap pada permukaan virus SARS-CoV memiliki afinitas ikatan yang kuat dengan AC2 manusia. Berdasarkan studi interaksi biokimia dan analisis struktur kristal, ikatan dengan reseptor AC2 inilah yang akan membantu virus SARS-CoV masuk ke dalam sel inangnya. Jika dibandingkan, ternyata protein spikle SARS-CoV-2 atau virus COVID-19 memiliki 76,5% kesamaan sekian asam amino dengan SARS-CoV, dan protein spike mereka benar-benar homolog. Nah, hal ini artinya kedua coronavirus ini memiliki cara yang sama untuk menginfeksi sel inangnya. Yang lebih menarik adalah penemuan bahwa nampaknya virus SARS-CoV-2 dapat mengenali reseptor AC2 manusia secara lebih efisien daripada SARS-CoV, yang menyebabkan lebih tingginya kemampuan SARS-CoV-2 untuk menular dari manusia ke manusia. Hal ini dibuktikan dengan sangat mudahnya virus COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia sampai menyebabkan pandemi dibandingkan SARS-CoV. Adapun adanya ekspresi AC2 yang berlebihan pada manusia akan meningkatkan keparahan dari penyakit infeksi COVID-19. Dan ini merupakan studi kelanjutan dari proses terbentuknya penyakit pada sel inang melalui AC2 yang sebagai reseptor dari virus yang akan menginfeksinya. Nah, kemudian pada presentasi jurnal kelompok 2 ini menerangkan bahwa bila pada suatu lokasi dalam kromosom suatu individu terdapat suatu gen yang bertanggung jawab terhadap variasi suatu sifat, maka tempat tersebut disebut dengan KTL. Studi lainnya menyebutkan bahwa KTL adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan lokusnya atau lokasinya poligen. Poligen adalah sejumlah gen yang masing-masing mempunyai efek kecil secara bersamaan berekspresi untuk mendeterminasi fenotip dari suatu sifat kuantitatif. Berdasarkan protein manusia yang dilaporkan berinteraksi dengan SARS-CoV-2 menggabungkan dengan set data multiomik, kami menyusun peta jalan genetik COVID-19 yang memberikan wawasan genetik tentang penularan penyakit, patogenesis, kerentanan, tingkat keparahan, dan prioritas obat secara singkat. Nah, pada pola distribusi AC2 ini, tingkat jaringan dan sel spesifik reseptor manusia SARS-CoV-2 digunakan untuk memberikan wawasan tentang penularan virus dan patogenesis penyakit. Pengkodean informasi varian dan dari AC2 dan studi asosiasi genom yang sedang berlangsung dari fenotip COVID-19 terbukti berguna untuk mengevaluasi kerentanan dan tingkat keparahan penyakit di seluruh populasi. Sumber-sumber publik yang kaya dari statistik, ringkasan studi asosiasi genom, weight dari transkripton, proteom, dan penyakit atau sifat berintegrasi dengan metode analisis genomik lanjutan, yaitu pendekatan pengacakan Mendel diterapkan untuk prioritasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Sahrul Sugiana akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal 3 yang berjudul The Outbreak of COVID-19 and Overview Wabah COVID-19 atau gambaran umum.
Saat ini tidak ada pengobatan yang divalidasi untuk COVID-19. Strategi utama adalah perawatan sistematik dan suportif seperti menjaga tanda-tanda vital, menjaga saturasi oksigen dan tekanan darah, dan mengobati komplikasi seperti infeksi sekunder atau kegagalan organ. Karena potensi kematian COVID-19 banyak perawatan yang sedang diselidiki. Yang pertama itu pengobatan Remdesivir, yaitu pengobatan produk analog nukleotida yang melibatkan gen yang dikembangkan oleh Gilead Sciences Inc. Ini adalah obat virus dari Amerika Serikat yang memberikan penggunaan penuh pada hari ke-11 setelah sakit mengakibatkan penurunan viral load pada sampel nasofaring dan orovaginal dan kondisi klinis pasien membaik. Uji coba kontrol secara acak diperlukan untuk menentukan keamanan dan kemanjuran obat untuk pengobatan pasien ini. Selanjutnya terapi pemulihan atau penggunaan plasma dari pasien COVID. Nah, strategi ini digunakan untuk mendukung imunisasi impulsif berdasarkan penelitian MERS. Agen terapeutik dengan potensi memanfaatkan termasuk plasma kovalesen, terapi kombinasi interferon beta atau ribavirin dan lanofavirin. Namun tidak ada pengamalan yang tentang COVID-19 ini. Uji klinis secara acak untuk manajemen saat ini. Selanjutnya, obat antivirus lopanivir atau rabivanivir dicoba mengobati penyakit SARS dengan coronavirus terkait pada 48 jam untuk lopanivir dan ribavirin yang ditunjukkan konsentrasi masing-masing 4-50 gram. Nah, sebuah laporan baru-baru ini menemukan kesamaan luar biasa dari penyisipan unik dalam protein lonjakan COVID-19 ini dengan HIP dan obat ini secara terkontrol secara lebih baik, secara acak lebih lanjut dengan pasien COVID. Selanjutnya 4. Vaksin. Saat ini tidak ada vaksin yang tersedia untuk mencegah infeksi SARS-CoV. Protein lonjakan dapat berfungsi sebagai kandidat vaksin, tetapi efeknya pada manusia memerlukan evaluasi lebih lanjut. Saat ini tidak ada pengobatan standar untuk penyakit ini dan pengobatan suportif adalah satu-satunya strategi meskipun banyak percobaan eksperimental sedang dalam perjalanan. Yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk mencegah wabah merajalela adalah operasi pengendalian infeksi ketat. Dokter harus mempertimbangkan kemungkinan pengendalian infeksi yang ketat. Penyedia layanan kesehatan ini pertama harus sangat menyadari tindakan pencegahan infeksi lebih tepat untuk pasien yang dicurigai. Baik, bismillah. Selanjutnya saya akan menjelaskan jurnal keempat dengan judul Struktur Genom SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang ditulis oleh Renaldo B. Minggu, Janet, dan Grace. Bisa dilihat pada gambar ada struktur genom Severe Acute Respiratory Syndrome dan gambar B itu merupakan struktur dari virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Urutan genom serta struktur dan fungsi protein dari SARS-CoV-2 telah diketahui dan membantu dalam mengakterisasi protein virus secara struktural, menentukan lintasan evolusi, mengidentifikasi interaksi dengan protein inang, dan memberikan wawasan biologi. Pengetahuan tentang struktur genom SARS-CoV-2 ini bermanfaat sebagai pengetahuan memahami penyakit coronavirus ataupun COVID. Kemudian penelitian ini bertujuan juga untuk mengetahui struktur genom dari SARS-CoV-2. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat literatur review yang dilakukan terhadap 23 literatur yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi dari sebanyak 18 jurnal mengemukakan tentang struktur genom. Terdapat ORF atau Open Reading Frame, kemudian NSP atau non-struktur protein, dan protein struktural yaitu S lonjakan glikoprotein, E itu envelope, kemudian ada membran dan nukleokapsid. Sedangkan sisanya terdapat 5 jurnal yang tidak membahas struktur tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur genom SARS-CoV-2 terdiri
atas protein struktural, protein non-struktural. Protein struktural ini terdiri atas spike, envelope, membran, dan nukleokapsid. Kemudian terdapat 16 protein non-struktural yang disajikan oleh ORF1A dan ORF1B melalui dua poli protein yaitu PP1A dan PP1B. Kemudian saya akan menjelaskan jurnal kelima dengan judul Dinamika Interaksi Reseptor AC2 dan SARS-CoV-2 terhadap manifestasi klinis COVID-19 yang ditulis oleh Risma Ikawati. Bisa dilihat ada beberapa tabel mengenai manifestasi klinis yang disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2. Virus SARS-CoV-2 ini merupakan penyebab utama dari coronavirus disease atau bisa disebut COVID-19. Kompilasi pernapasan dianggap sebagai gejala klinis klasik hingga akhirnya timbul berbagai manifestasi klinis di organ lain sebagai gejala awal dari COVID-19. Hal ini kemudian dihubungkan dengan reseptor angiotensin converting enzim 2 ataupun AC2. Nah, jurnal ini mengevaluasi manifestasi klinis yang disebabkan interaksi antara reseptor AC2 dan SARS-CoV-2. PubMed dan Google Scholar digunakan untuk mencari artikel dengan kata kunci yang spesifik untuk COVID-19, SARS-CoV-2, reseptor AC2, variasi genetik, dan manifestasi klinis lainnya. 27 artikel berbahasa Inggris yang digunakan termasuk jurnal penelitian, laporan khusus, systematic review, meta-analis, dan buku teks. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa patogenesis COVID-19 diawali oleh ikatan antara reseptor AC2 pada sel tubuh dengan sel tubuh manusia dengan protein spike dari SARS-CoV-2 segera setelah terjadi infeksi. Penelitian multicenter memperlihatkan bahwa reseptor AC2 ditemui di berbagai jaringan atau organ selain sistem respirasi sehingga memperlihatkan gejala klinis yang tidak spesifik untuk COVID-19 sesuai dengan tempat infeksi ini berlangsung. Mutasi pada protein spike SARS-CoV-2 yang memungkinkan terjadinya transmisi dari hewan ke manusia juga mampu mengubah sifat virus menjadi lebih virulen. Selain itu juga variasi genetik pada reseptor AC2 memegang peranan penting dalam suseptibilitas dan resistensi terhadap infeksi SARS-CoV-2. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.